Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, karya-karya Allah begitu banyak dalam hidup sehari-hari kita, sampai kita tidak bisa menghitung karya-karya Allah yang kita alami sehari-hari. Kehidupan itu adalah karya-karya Allah. Kesehatan, karya-karya Allah. Buka rezeki, itu karya-karya Allah. Dan sebagainya, dan sebagainya. Lalu mengapa kita tidak bersyukur kepada Tuhan? Syukur adalah ungkapan yang kita berikan untuk hidup kita. Syukur kepada Tuhan karena kita diberi, dianugerahi rahmat-rahmat-Nya. Oleh karena itu Bapak Ibu, bersyukurlah, bersyukurlah. Salah satu dari 10 orang kusta ini juga bersyukur kepada Tuhan. Sadar bahwa dirinya telah sembuh. Dia kembali kepada Yesus, bersyukur kepada Tuhan. Namun kisahnya adalah bahwa mereka sungguh ingin sembuh dari kusta ini. Yesus, Guru, kasihanilah kami. Pendek. Kata-kata yang diucapkan pendek. Tidak banyak kata. Orang-orang yang penuh luka, orang-orang yang dirundung malang, itu tidak banyak kata-kata. Yesus, Guru, kasihanilah kami. Hanya itu. Itu terus diulang-ulang. Doa-doa kita sebetulnya seperti itu. Tidak usah banyak-banyak kata. Yesus, Guru, kasihanilah aku. Kalau saya pribadi, Tuhan, aku milik-Mu, aku milik-Mu, aku milik-Mu, tolonglah aku. Hanya itu. Kata-kata yang sering saya doakan itu. Kalau dulu waktu di seminari, Tuhan, kalau Engkau ingin aku menjadi murid-Mu, aku menjadi imam, tolonglah aku. Hanya itu. Tidak banyak kata-kata. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita mentradisikan ada kata-kata yang indah. Kita selalu mengulang-ulang kata-kata itu. Lalu di samping itu, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Apa ini? Dia meminta agar kita disuruh pergi. Kita minta supaya sembuh dari penyakit kusta. Kok diminta pergi kepada imam-imam? Ini kutuk marani sunduk. Ini masuk dalam bahaya. Kalau dia ketahuan masyarakat sekitarnya, dia akan dilempari batu. Orang-orang kusta, orang-orang yang sembunyi-sembunyi dalam hidupnya, tidak berani terang-terangan, sembunyi-sembunyi. Maka dari itu, ini adalah bahaya untuk mereka. Namun mereka tidak menghiraukan bahaya ini. Mereka terobos, mereka langsung menuju Yerusalem. Tekat-tekatan wis, mbuh di sawati watu apa tekat-tekatan, ayo. Inilah iman, berani menerobos hal-hal seperti itu. Bapak Ibu sudah jarang terkasih, Naaman tadi juga begitu. Naaman yang diaturkan oleh bacaan pertama tadi, ingin sembuh. Maka dia diminta berendam di sungai. Panglima Jenderal diminta untuk berendam di sungai. Apa tidak ada yang lainnya?
jenderal mestinya berendam di kamar-kamar bagus-bagus, sauna, jacuzzi, enak-enak. Mengapa berendam di sungai? 7 kali berendam di sungai. Inilah, tapi jenderal tadi tidak menghiraukan semuanya itu. Dia, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Meskipun 7 kali tidak apa-apa. Elisa berbicara begitu. Inilah Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, terobosan yang harus kita terima. Kalau kita ingin sembuh, ini yang harus kita lakukan. Maka segala penyakit, apapun penyakit itu, kalau orang berbicara ini, dengarkan orang itu. Tapi kalau 1000 orang ngomong, enggak usah didengarkan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kalau kita tidak berani menerobos batasan-batasan ilahi seperti ini, jenderal kungkum di sungai seperti itu, lalu itu berangkat ke Yerusalem dan harus kalau tahu dilempari batu, ya, akan mati, tapi tidak menghiraukan semuanya itu. Dia jalan terus. Untung imannya terjawab. Di tengah jalan, belum sampai Yerusalem, di tengah jalan dia sudah sembuh. Inilah Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kalau kita berani seperti itu, kesembuhan itu terjadi. Maka Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita selalu bangga akan diri kita. Namun bangga tidak cukup, harus berani melangkah ke depan. Inilah yang diminta oleh Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, Elisa tadi ketika Naaman sudah selesai, dia yakin bahwa di Israel saja hanya ada Tuhan. Aku akan bersyukur kepada Tuhan. Namun aku menunjukkan pemberianku, persembahanku kepada Elisa. Naaman membawa persembahan kepada Elisa, tapi ditolak oleh Elisa. Aku tidak butuh apa-apa. Silakan pemberian ini kembali kepadamu. Memang dalam perjalanan karya-karya Allah, untuk pemberian ini tidak dibutuhkan. Maka Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, sebetulnya intensi kita seperti ini, keuangan seperti ini tidak dibutuhkan. Yang penting romo, imam, uskup melayani Bapak Ibu. Asal itu dilayani dengan sungguh-sungguh, itu sudah cukup bagi kita. Ya, kalau ada ucapan terima kasih, ada selenteman, ada ya wis sampai merem ngono aja. Maka tidak ada tarif. Karena kita diberi gratis pula memberikannya kepada Bapak Ibu sekalian. Gratis, rahmat Allah diberikan dengan gratis. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus dengan gratis pula. Tidak ada pelayanan yang diberi uang, diberi buah-buah, diberi sayur-sayur. Kalau di desa di buah, sayur dan apa saja diberikan kepada diri kita. Uang tidak ada di desa. Tapi di kota hanya diwujudkan uang supaya praktis. Tapi itu tidak perlu seperti itu. Tidak usah sibuk-sibuk. Nanti tidak ada uangnya, tidak berani memanggil romo. Tidak boleh. Harus dipanggil, asal pelayanan sakramen itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, ada kendala di sini. Yaitu kalau romo bermasalah, romo ada problem-problem tertentu.
Lalu umat, wah enggak berani di hadapan Romo itu. Aku minta Romo yang lain, ada Romo yang lain, jangan di itu. Sebetulnya di sini berlaku ex opere operato. Ex opere operato itu adalah gagasan dalam gereja untuk memberikan sesuatu pelayanan-pelayanan tanpa menghiraukan siapa yang melayani. Asal dia dilayani dengan benar, itu sudah cukup. Meskipun romonya mabuk, romonya mendem, sah itu. Romonya mendem, romonya mabuk, sah. Memang itu ex opere operato. Maka itulah yang terjadi dalam gereja Katolik. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus bertahan dalam karya-karya kita. Siapapun romonya, apapun kondisi pelayan kita, kita harus siap, kita harus mampu untuk menerima rahmat-rahmat karunia Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita harus diberi wawasan-wawasan dan gagasan-gagasan bahwa segala sesuatu yang kita berikan itu dalam rangka gereja yang merefleksikan Kristus yang tersalib. Kristus yang tersalib seperti ini, itu direfleksikan menjadi Kristus yang membiarkan dirinya melayani sesama dengan sampai mati. Maka kematian Kristus sungguh-sungguh untung bagi kita. Kematian Kristus diberikan untuk diri kita, sehingga diri kita bisa hidup, bisa semangat, bisa bergairah, agar hidup kembali. Oleh karena itu Bapak Ibu, kematian Kristus sungguh-sungguh membawa diri kita kepada kebangkitan mulia. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita hening sejenak, kita mohon kekuatan kepada Tuhan, agar diberi karunia-karunia untuk berani menerobos meskipun ada halangan-halangan. Kita ini kesembuhan itu mahal, kesembuhan orang kusta mahal, kesembuhan Naaman itu mahal. Harus ada terobosan-terobosan, tidak hanya biasa-biasa saja, meneng-menengan, enak-enakan, enggak. Harus dengan usaha yang mati-matian. Dan gagasan yang cuma-cuma harus diberikan dengan cuma-cuma pula, agar Kristus bangkit dalam diri Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati kita semua. Amin.